Selamat sore, kembali dengan episode terbaru dari Ngopi Sore bareng Dokter. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik yang mungkin bisa dibilang sangat familiar bagi kehidupan sehari-hari. Eh, Mungkin yang di rumah juga pada tahu. Ya, kita hari ini akan membahas mengenai kolesterol dengan salah satu dokter spesialis penyakit dalam di National Hospital. Itu sore, Dokter Audrey. Sore, Ya, selamat sore semuanya. sore. Ya, hari ini kita akan mengulas mengenai seputar kolesterol. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, Dok, kolesterol ini sebenarnya apa sih? Jadi kolesterol itu sebetulnya lemak dalam darah kita. Nah, itu memang diproduksi oleh, kalau kita tahu, dari liver. Jadi memang dalam liver kita itu memproduksi kolesterol. Kolesterol tuh ada berbagai jenis yang kalau mungkin ada yang pernah tahu ya, ada LDL, itu kolesterol jahat. Itu yang gampang sekali, kenapa dia dibilang jahat? Karena dia gampang sekali menempel ke pembuluh darah. Nah, kemudian kolesterol yang kedua itu jenisnya namanya HDL. Mungkin juga Bapak Ibu semuanya pasti biasanya juga pernah dengar ya. HDL itu kolesterol yang baik. Nah, itu dua jenis utama dari kolesterol tubuh kita. Ada lain lagi namanya triglycerid. Itu kolesterol yang jenisnya dia untuk mengumpulkan sisa-sisa kolesterol. Jadi jenisnya agak sedikit berbeda dengan LDL dan HDL itu. Oke. Jadi tetap kadarnya itu. Nah, tiga-tiganya ini semuanya berpengaruh pada kesehatan kita. Baik, Dok. Nah, kalau misalkan di medical check up gitu ya, Dok, kan biasanya di hasilnya ini terlampir nih, ada LDL sama HDL seperti yang tadi dokter bilang ya. Nah, ada nggak sih, Dok, maksudnya batasan-batasan dari LDL, ya mungkin yang bagus berapa, yang minimalnya berapa, mungkin HDL-nya minimum berapa Oke, gitu? Memang kita ada patokan. Biasanya itu kalau kita lihat pertama itu kolesterol jahat dulu. Jadi yang LDL. Iya. Biasanya sih kita targetkan tuh di bawah 100. Oke. Optimalnya selalu di bawah 100. Seringkali mungkin orang periksa cuman kolesterol, misalnya kayak pas lagi di mall tuh cuman Iya, iya. kolesterol yang sesaat aja. Itu biasanya kolesterol total. Jadi kalau total kolesterol itu tidak bisa menggambarkan kadar lemak yang sebenarnya dalam darah, dalam tubuh kita. Jadi harus dilihat rinciannya memang. Nah, kalau LDL tadi harus di bawah 100. Oke. Kalau HDL itu beda perempuan dan wanita dan laki-laki. Kalau perempuan itu biasanya kita targetkan harus lebih dari 50. Karena HDL itu kolesterol baik. Jadi Iya. semakin dia tinggi semakin bagus. Kalau Oke. untuk laki-laki itu harus lebih tinggi dari 40. Kemudian untuk triglycerid biasanya kita patokannya harus di bawah dari 150. Oke. Gitu aja. Nah, biasanya penyebab dari kolesterol yang tinggi ini apa, Dok? Sebetulnya tadi saya sampaikan ya, dalam tubuh kita sendiri memang dia produksi kolesterol. Oke. Liver kita produksi kolesterol karena bagaimanapun juga lemak itu diperlukan untuk regenerasi sel, itu juga perlu lemak. Nah, kondisi saat dimana seseorang itu misalnya terlalu gemuk, jadi dia mulai overweight, mulai obes, itu kemudian ada juga yang mungkin gaya hidup yang salah, misalnya pola makan yang keliru, jarang olahraga, semua itu memicu untuk liver kita produksi kolesterol lebih banyak daripada yang seharusnya. Di saat itulah mulai kadar kolesterolnya mulai tinggi. Oke. Nah, kalau misalkan gejala-gejala nih, Dok, yang menunjukkan bahwa seorang ini mempunyai kolesterol yang tinggi, apa sih, Dok? Sebetulnya kolesterol tuh nggak ada gejalanya loh. Oh, oke. Jadi makanya seringkali pasien juga orang-orang mungkin miss ya, kayak Iya, iya. saya nggak rasa apa-apa kok Dok, ngapain saya harus periksa gitu. Jadi memang kolesterol sebetulnya nggak ada gejala. Jadi justru kalau saat dia mulai ada gejala itu masa pembuluh darah. Karena kolesterol itu dia efeknya ganggunya ke pembuluh darah, ke aliran darah. Kalau semakin banyak kolesterol maka semakin banyak yang nempel-nempel di dinding pembuluh darah. Pembuluh darah kita kan kayak pipa, kayak selang gitu ya. Nah, kemudian banyak lemak yang nempel-nempel, makin lama akan makin menciut. Nah, itu mulai aliran darah enggak lancar. Kalau dia di jantung ya bisa serangan jantung. Kalau di otak ya bisa stroke jadinya. Jadi gejala-gejala yang sudah muncul itu akibat sudah mulai, kalau orang bilang mungkin lebih progresif ya, sudah lebih advance penyakitnya. Karena pada saat awal biasanya nggak ada gejala apa-apa. Jadi biasanya orang juga jarang memeriksakan diri. Nah, ini kan sekarang lagi banyak ya, Dok, mungkin tempat-tempat restoran-restoran all you can eat yang baru nih. Ini kebanyakan teman-teman saya juga ngajakin mungkin all you can eat, makan barbekyuan gitu ya, makan daging gitu. Nah, ada salah satu dari teman saya ini yang
bilang, sini kok sakit ya, belakang leherku kok sakit ya, kayaknya kolesterolku tinggi deh. Nah itu beneran gara-gara kolesterolnya tinggi atau gimana dok? Perlu diperiksa. Biasanya kolesterol sih jarang sih bikin, nyeri di bagian leher ya. Kalau, darah tinggi bisa. Darah Oke. tinggi bisa, kemudian muscle spasm. Lifestyle kita itu sekarang banyak dengan handphone, banyak dengan laptop, itu bisa bikin muscle tension, terutama di daerah leher, bahkan sampai ke bahu dan lengan. Oke. Nah, itu biasanya cenderung ke otot sih. Kalau kolesterol, nah biasanya tapi kalau orang yang cenderung sedentary lifestyle, jadi, jarang gerak karena banyak duduk kerjanya, akibatnya nyeri. Nah, biasanya juga kolesterolnya tinggi. Jadi bukan karena dia, kolesterolnya tinggi akibatnya nyeri dari leher dan lengan dan bahu, tapi karena dia kebiasaan sedentary lifestyle, jadi pasti lifestyle-nya tuh kurang sehat, akibatnya kadar kolesterolnya cenderung tinggi biasanya. Oke dok kalau gitu. Nah, nih dok, ada pertanyaan lagi. Benar nggak sih hanya orang gemuk yang bisa memiliki kolesterol yang tinggi, sedangkan apa malah sebaliknya juga bisa? Misalkan orang kurus juga bisa kena kolesterol yang tinggi gitu. Oh ya, heeh. Iya banyak bilang, "Oh Dok saya loh rajin olahraga," tapi kok jadi gini, memang dengan kondisi overweight, kondisi obese itu memang ada, faktor risiko. Jadi ada, pemicu untuk liver kita produksi kolesterol lebih dari biasanya, makanya kadar kolesterolnya bisa tinggi. Tetapi tidak hanya orang yang gemuk yang bisa kolesterolnya tinggi, kadang orang kurus pun bisa kolesterol tinggi, terutama jika mereka ada memiliki, riwayat dari keluarga, namanya familial hyperkolesterolemia. Jadi FH itu justru biasanya tiba-tiba tanpa mereka sadari pas dicek, kok tinggi sekali ya gitu, heeh. Kalau familial itu agak lebih, susah diturunkan karena nggak bisa dengan lifestyle aja. Oke. Nah ini dok, bagaimana cara kita mengetahui kalau misalkan kita ini kayaknya ada kolesterol tinggi deh? Biasanya sih ya memang harus, cek laboratorium ya, dan memang disarankan dengan metode yang benar. Jadi biasanya puasa 10 sampai 12 jam. Kan seringkali soalnya orang, "Oh saya pas lewat di mall ada ditawarin cek kolesterol," gitu, Iya saya iya. cek, atau di apotik kadang tanpa puasa. Jadi, sebetulnya perlu puasa. Dan sekali lagi, kalau yang cek sewaktu saja biasanya itu hanya total kolesterol yang biasanya dicocok di jari, itu hanya total kolesterol. Jadi itu tidak menggambarkan kadar lemak yang sebenarnya. Sebaiknya cek di laboratorium yang terbaik, yang sesuai metodenya, jadi bisa dilihat rinciannya, kadar kolesterol jahatnya berapa, baiknya berapa, trigliseridnya berapa. Baik dok kalau gitu. Nah ini bener nggak sih dok kalau misalkan kolesterolnya tinggi, itu bisa menyebabkan penyakit berbahaya yang lain? Betul sekali, karena kolesterol tadi saya sempat singgung ya, kalau kolesterol itu dia efeknya ke pembuluh darah. Pembuluh darah kan seluruh tubuh kita ini pembuluh darah semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya pembuluh darah. Nah, kolesterol itu membuat endapan-endapan lemak di sekitar dinding pembuluh darah kita. Nah, kalau dia nempelnya banyak, semakin lama akan semakin menyempit. Akibatnya aliran darahnya nggak lancar, nah itu risiko, tergantung lokasinya. Kalau di mata penglihatannya kabur, kalau di otak ya berarti stroke, kalau di jantung ya berarti dia serangan jantung. Nah, selain dia makin nyempit, endapan lemaknya di dinding pembuluh darah itu ada beberapa macam. Kalau yang dia, memang ada yang bilangnya itu tidak stabil, jadi gampang lepas, gampang protol. Nah, itu saat dia nempel di dinding pembuluh darah, kemudian apalagi kalau ada darah tinggi ya, tensinya tinggi, nah itu terkikis dia bisa lepas. Nah, lepas itu yang bahaya. Akibatnya dia masuk pembuluh darah kecil, nyumbat, tanpa diketahui tiba-tiba kok kaki saya udah mulai nggak berasa ya Dok, mulai agak item-item gitu. Oh waduh. Itu aliran darahnya mulai nggak lancar gitu. Oke. Jadi memang, penyakitnya berhubungan sekali ya ke macam-macam ya kalau kolesterol Kalau ya, kolesterol itu ya. Nah, makanan apa aja sih dok yang bisa menjadi faktor utama pemicu kolesterol ini menjadi tinggi? Iya memang jadi, memang, sebetulnya pemicunya dari lifestyle. Ya salah satunya yaitu, diet yang salah ya. Seperti apa sih sebetulnya, ya kalau misalnya diet yang, orang yang suka makan daging. Red meat, jadi daging merah itu memang, tinggi kadar kolesterolnya. Kemudian mungkin, yang suka gorengan. Nah, jadi mungkin kalau misalnya disarankan mungkin kalau misalnya mau gorengan di rumah, coba mulai masak dengan minyak yang bagus, minyak sayur, minyak canola, olive oil. Kemudian untuk protein pilih, ikan laut lebih bagus karena ada HDL. Ada Oke. kolesterol yang tinggi yang bagus itu Baik. perlu tinggi itu biasanya di ikan laut. Kalau Oke. pilih ayam dada. Terus kemudian pola makannya mungkin diutamakan, tinggi serat.
Karena kalau serat itu pasti nggak ada lemaknya, ya. Kan, sayur juga nggak mungkin crispy, Iya iya. nggak mungkin gorengan, nggak mungkin kriuk-kriuk. Jadi banyak makan sayur, banyak makan buah itu juga bagus untuk diet. Oke. Nah, tadi kan kebanyakan dari makanan yang, dokter sebutkan gitu ya, itu kan seperti dari hewan hidup gitu lah ya, Dok. Nah, apakah, seorang vegetarian itu tuh, apa ya, kemungkinan kecil terjadinya kolesterol yang tinggi, punya kolesterol yang tinggi? Banyak ini juga saya beberapa jumpai pasien seperti itu. Oke. Jadi tanya, "Loh Dok, saya vegetarian, Heeh mana heeh. mungkin saya tuh kolesterol." Heeh Apalagi heeh. kadang bilang, "Saya nggak mungkin sakit gula Dok, orang saya vegetarian," gitu. Nah, tapi jangan salah, sebetulnya vegetarian yang, murni, jadi yang memang dia asli vegetarian, makan sayur, atau mungkin ada juga yang ovo-lacto ya, jadi mungkin makan telur atau masih minum Minum susu. susu. Tetap kalau dia memang vegetarian makan sayur, memang biasanya kadar kolesterolnya rendah. Tapi kalau misalnya vegetarian zaman sekarang, itu Iya. banyak sekali resto vegetarian yang daging imitasi, kemudian ada lagi tahu, ada dicampur dengan jamur, kayak, daging-daging imitasi biasanya tepung. Itu semua karbo 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 Iya, karbo karbo. karbo. Nah, Heeh heeh. akhirnya apa, overload karbo sedangkan dia tidak aktif olahraga misalnya, bukan pekerja yang kerjanya aktif yang harus berjalan jarak banyak. Jadi nggak membuang tenaga banyak, otomatis itu ditimbun oleh tubuh kita. Nah, liver kita sekali lagi pabrik kolesterol, dia bikin lagi kolesterolnya. Jadi tidak menjamin bahwa seorang vegetarian itu bebas dari penyakit kolesterol. Oh, Kecuali oke. memang betul-betul dia memang sayur makannya, bukan yang imitasi-imitasi lainnya. Oke, Dok. Nah, ini tadi kan karena kita lagi membahas makan nih, Dok, sekalian aja ya ini saya tanya. Bagi pengidap kolesterol, kalau misalkan mencegah makanan yang seperti, daging, santan, jeroan, keju dalam makanan, mereka menghindari itu semua, Dok. Apakah terjamin mereka tidak akan terkena kolesterol yang tinggi? Jadi, memang diet yang sehat itu sangat membantu untuk mengendalikan kadar kolesterol dalam darah, tapi tidak bisa murni dengan itu. Selain menjaga diet yang sehat, juga harus olahraga. Olahraga itu jadi, aktivitas ringan saja, disarankan olahraga aerobik selama 30 menit dalam sehari, kira-kira minimal 5 hari dalam seminggu. Jadi dianjurkan oleh American Heart Association untuk kesehatan jantung itu 150 menit dalam seminggu minimal, itu. Kemudian apalagi, pastikan dia nggak merokok, karena rokok itu sangat berpengaruh. Rokok sendiri itu menekan kadar HDL, kolesterol yang tinggi, yang baik, yang kita harapkan tinggi justru tertekan dengan adanya rokok. Itu jadi, tidak bisa menjamin. Jadi kalau misalnya orang sudah diet, ada faktor-faktor lain yang harus kita lihat. Kemudian apalagi ya, berat badan harus ideal. Kalau Oke. selama dia berlebih masih ada risiko untuk tubuh produksi lagi. Oke, Gitu. baik, Dok. Nah, kalau misalkan penyakit kolesterol ini apa hanya menyerang orang-orang yang dewasa, apa anak-anak juga bisa, Dok? Sebetulnya kalau dulu kita taunya ya orang-orang dewasa memang kebanyakan. Nah, memang disarankan usia 20 tahun ke atas itu disarankan untuk, rutin cek lab sekitar 4 sampai 6 tahun. Mulai 40 tahun ke atas mulai lebih rutin, mulai dicek ada faktor risiko enggak. Kalau sebagai tenaga medis, dokter, itu kita ada namanya atherosclerosis cardiovascular disease risk. Jadi ada hitungannya. ASCVD itu bisa ngitung mulai usia 40 tahun, ada riwayat hipertensi atau enggak, itu semua itu harus dicek. Jadi, makanya usia 40 tahun ke atas disarankan untuk lebih rutin lagi untuk check up. Nah, tapi dengan kondisi seperti sekarang ini, lebih banyak anak-anak yang mulai sedentary lifestyle, jadi jarang keluar rumah, mulai banyak dengan gadget, lifestyle-nya mereka mulai berubah dengan banyaknya, junk food. Nah, itu membuat anak-anak pun sebetulnya kadar kolesterolnya mulai ada yang tinggi. Nggak jarang juga kita jumpai masih usia muda sudah mulai kadar kolesterolnya tinggi, meskipun mungkin masih usia sekolah ya, kadang masih juga ada. Tapi masih usia muda, kita masih bisa ubah lifestyle-nya mereka. Jadi masih bisa diajak dan mereka biasanya lebih aktif dibanding orang dewasa. Jadi masih bisa disarankan untuk olahraga, ayo main-main keluar, mulai jemur matahari. Jadi mereka aktivitas ditambah, diet tidak terlalu ketat, tapi mulai dipilih makanan yang sehat. Mungkin dihindari makanan yang kalengan, kotakan, kalengan dalam kemasan itu banyak sekali kalorinya, lemaknya tinggi. Jadi bisa dirubah lifestyle-nya. Oke. Nah, Dok, apakah makanan terbaik yang buat badan kita selalu makanan yang rendah lemak? Makanan rendah lemak pasti baik, tapi bukan berarti
kalau kita makan harus tanpa lemak sama sekali, karena lemak itu sebetulnya kalau dengan protein selalu gandeng. Contoh, kita nggak mungkin makan telur bebas lemak, jadi ya makan putihnya aja gitu. Jadi ikan pun juga ada lemaknya, meskipun dia proteinnya paling baik gitu. Jadi tidak bisa sepenuhnya bebas dari lemak. Jadi yang paling penting adalah kita berusaha pilih lemak yang baik, kemudian pilih yang rendah kalori. Jadi mulai banyak fiber, banyak serat, snacknya mulai banyak buah, kurangin daging-daging yang jelas-jelas memang lemaknya pasti lemak LDL, lemak yang jahat gitu. Itu aja sih. Oke. Untuk tips mencegah kolesterol yang tinggi nih, Dok, mungkin Tipsnya, ya sebetulnya sih yang pasti kita harus kuncinya itu merubah lifestyle kita. Lifestyle itu yang pertama jelas pasti pola makan. Pola makan itu mulai dari misalnya hindari gorengan, kemudian hindari daging merah, konsumsi daging, pilih ikan atau ayam dada. Kemudian hindari juga dairy product atau produk susu. Itu yang biasanya ada tulis full cream atau whole milk. Nah, itu mulai kalau misalnya masih usia muda masih boleh konsumsi susu, bisa pilih yang skim milk atau low fat gitu ya. Kemudian perbanyak lagi konsumsi buah-buah dan sayur, ngemil jangan terlalu banyak karbo, seperti itu. Nah, kemudian itu tadi yang dari cara makan. Kemudian yang kedua adalah pola aktivitas kita. Kebanyakan kita seringkali sekarang ini sedentary lifestyle. Jadi kebanyakan kerjanya di depan laptop, dengan di kantoran ya, depan laptop dengan gadget. Jadi kurang gerak. Nah, usahakan itu untuk gerak, jalan saja atau olahraga aerobik yang lain selain jalan itu bisa juga berenang, sepeda mungkin sekarang lagi ngetren ya, lagi hits sepeda juga oke. Nah, itu aerobik saja, aerobik yang ringan sampai sedang. Jadi bukan yang forsir ya, bukan yang olahraga berat. Selama 30 menit dalam sehari. Itu sudah cukup. Kemudian yang pasti hindari merokok. Oke. Untuk ini, Dok, sampai tahap mana sih kolesterol ini sangat dianggap berbahaya bagi tubuh? Sebetulnya kadar kolesterol itu kita harus terus pantau ya. Karena optimalnya itu harus, kalau kadar LDL, kolesterol yang jahat kita harapkan di bawah 100. Kadar HDL untuk pria dan wanita berbeda, ada yang 40, ada yang 50. Nah, sebetulnya pada saat kita melaksanakan pemeriksaan lab, itu ada namanya rasio kolesterol, kolesterol total dibanding dengan HDL. Nah, semakin tinggi rasionya, itu akan semakin pasien tersebut berisiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular itu apa sih? Ya jantung dan juga stroke, pembuluh darah soalnya, kembali lagi ke situ. Jadi semakin rendah kadar LDL, semakin tinggi kadar LDL, semakin rendah kadar HDL yang bagus, dan semakin tinggi kadar trigliserid, kombinasi itu sangat bahaya. Oke, Dok. Nah, ini, Dok, saya punya pertanyaan nih. Kalau misalkan sekarang itu kan ada beberapa alat yang mungkin di gym atau pusat kebugaran itu menunjukkan ada katanya visceral fat. Nah, apakah visceral fat ini juga dipengaruhi oleh kolesterol? Visceral fat ini adalah lemak subkutan, jadi di bawah kulit. Oke. Nah, biasanya kalau orang yang gemuk pasti visceral fat-nya akan lebih banyak. Nah, sekali lagi kalau misalnya dia gemuk, dia overweight, apalagi sampai obesitas, pasti itu akan berisiko, karena kelebihan berat badan ya, jadi akan berisiko liver kita untuk produksi kolesterol lebih banyak lagi. Jadi, memang dia berkaitan, pasti berkaitan, berkaitan ya, Dok, karena ya? dengan mencapai berat badan ideal, pasti lemak visceral kita juga akan menurun. Nah, pasti juga kadar kolesterolnya juga akan membaik. Oke, Dok, kalau gitu. Nah, ini, Dok, terakhir, pesan untuk masyarakat di luar sana untuk bahaya kolesterol ini apa sih, Dok? Bahaya kolesterol, ya mungkin dari perbincangan sekarang ini ya, dari sore ini bisa ketahuan kalau misalnya, kolesterol itu sangat berisiko terhadap penyakit jantung dan stroke. Tapi ingat kolesterol, ingat 4C, kalau saya kasih tahu. Jadi C yang pertama itu cek. Jangan lupa untuk cek kadar kolesterol Anda. Kolesterolnya itu harus diperiksa dengan metode yang tepat di lab yang benar supaya dapat hasil yang akurat. C yang kedua, consultation. Jadi setelah dapatkan hasil, bawa ke dokter. Dari situ kalian akan mendapatkan informasi penjelasan yang jelas mengenai hasil Anda. Jadi bisa ketahuan kondisi kesehatan Anda bagaimana, disarankan diet yang tepat bagaimana, apakah perlu minum obat atau tidak. Andai kata perlu pun akan disarankan dengan obat yang sesuai dan dosis yang tepat. C yang ketiga yaitu adalah kontrol.
Nah, setelah dia, rutin untuk ke dokter, juga jangan lupa kontrol. C yang keempat adalah change lifestyle, jadi pola hidupnya dirubah, kebiasaannya dirubah. Nah, dengan 4 ini, maka kolesterol Anda akan terkontrol. Jadi jangan takut dengan kolesterol. Oke, baik Dok. Nah, untuk jadwal praktek Dok di National Hospital dan telekonsul mungkin bisa dibagikan? Oh ya, saya praktek di National Hospital dari Senin sampai hari Sabtu, setiap pagi jam 9 sampai jam 12. Oke. Untuk telekonsultasi Senin, Rabu, dan Jumat, di jam yang sama. Oke, kalau gitu. Ya, mungkin begitu dulu dokter pembicaraan kita hari ini. Thank you atas informasinya, untuk sharing-nya Sama-sama, juga. iya. Nah, untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk mendengarkan episode Ngopi Bareng Dokter berikutnya. Thank you.